ketika Bung Karno bicara dedication of life, hidupku untuk bangsa dan negara. Maka saya tambahin, hidupku untuk bangsa dan negara tidak saya persembahkan pada satu orang dan golongan. Karena kami satu partai, mungkin gaya kami agak mirip, sama-sama suka musik rock, sama-sama suka bertemu masyarakat, sama-sama ketika bertemu masyarakat itu adrenalin kita sebagai seorang pemimpin itu muncul, dan kita semangat mengajak. Mungkin sama-sama juga kita merasakan bagaimana secara ideologis, secara value atau nilai dalam politik kami di PDI Perjuangan itu bahwa kami harus berpihak kepada mereka yang kecil dan bentuknya acting di lapangan, aksi di lapangan itu adalah yang bertemu, bertanya langsung, menyelesaikan persoalan mereka. Jadi kalau dibayang-bayang ini karena kami punya kesamaan style itu saja ya. Tentu saja ketika frame konstitusi diikuti, frame regulasi diikuti, terus kemudian kita berjalan dalam frame yang benar itu, maka itu menurut kami, ya orang mau mengatakan apapun buat saya sinar. Kalau kemudian dibayang-bayang, ada iya juga. Karena apa? Karena kita di beberapa kesamaan dan bagaimana endorsement Pak Jokowi pada saat awal-awal saya belum ditentukan oleh partai, ya belum ditentukan. Pak Jokowi buat saya orang yang punya punya porsi yang cukup besar dalam dukungan sebelum PDI Perjuangan mengusulkan saya. Oh iya betul. Kalau tidak ada endorsement itu, waktu itu juga saya nggak akan punya rating tinggi. Meskipun ya ada problem COVID, lalu beberapa kepala daerah mendapatkan insentif dari COVID karena bagaimana cara kita menangani, dan media saya kira semua meng-quote itu ya dan melihat kemudian menilai dan sebagainya. Tapi beberapa kali Pak Jokowi ketika datang, bahkan videonya ada, kalau ketemu saya dengan masyarakat, lalu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tanya, ini siapa? Pak Ganjar, beda lagi, ini siapa? Dan saya itu 4 kali. Seperti itu. Sebenarnya kan kami dekat dengan Pak Jokowi sejak beliau jadi wali kota Solo. Sudah dekat. Loh iya, saya sama-sama kader kok. Sama kader ketemu, dan waktu Pak Jokowi running untuk gubernur DKI, kami semua mendukung pasukan dikerahkan. Itu ke Jakarta semua. Pilpres 2 kali kami olot. Jadi ya begitu, dan kami sering diskusi. Maka pada saat saya mau running gubernur Jawa Tengah pun kami datang ke Pak Jokowi, sudah jadi gubernur kan, dan kami diskusi. Pak Jokowi kok bisa menang gimana? Cerita. Kira-kira bagaimana? Dan kami menang, sama-sama menang. Kalau itu jawabannya sama. Makanya banyak stylenya yang kebetulan sama saja. Ada 3 kelompok, kalau saya boleh cluster ya. Satu, sesuatu yang sudah sukses, seperti infrastruktur. Saya sepakat dengan Pak Jokowi. Bahkan pada saat saya jadi gubernur 2013 akhir, ya, di 2014 kita sudah bicara bagaimana infrastruktur ini mesti kita tangani di Jawa Tengah. Dan pada saat itulah kemudian dari 2013 saya menaikkan anggaran sampai dengan 300%, dan Pak Jokowi terpilih berikutnya di 2014 toh. Dan kami sempat diskusi. Ya waktu saya sampaikan bagaimana kemudian kita buat tendangan. Saya sampaikan bahwa saya menaikkan 300% biaya infrastruktur, dan Pak Jokowi ternyata betul infrastruktur itu penting. Apalagi kalau urusan tanah jangan terlambat, makin mundur harga tanah makin naik. Itu contoh aja, infrastruktur yang sudah bagus,
Maka tugas saya sebenarnya melanjutkan infrastruktur yang belum beres, tapi juga mengutilisasi infrastruktur yang sudah ada agar ada nilai tambah. Ya dong. Kalau orang bicara Pak Jokowi sekarang sudah punya infrastruktur bagus, mana hasilnya? Kok ekonomi belum turun? Ya iyalah, kan butuh waktu. Berapa kemudian truk yang lewat, bagaimana kecepatannya, terus kemudian bagaimana itu menjadi sangat efisien untuk sebuah perusahaan yang memanfaatkannya, itu contoh. Yang kedua, hilirisasi industri. Ini begitu penting. Tapi mesti tuntas. Ya kan, mesti tuntas. Pak Jokowi sampai dengan akhir tahun depan kan belum bisa semua. Ini baru nikel. Maka berikutnya apa? Harus jadi industri baterai. Berikutnya apa? Otomotifnya. Berikutnya lagi apa? Bukan berikutnya. Paralel dengan itu apa? SDM. SDM kita yang mesti siap untuk menjemput itu. Jangan sampai kemudian didominasi oleh tenaga asing. Meskipun tentu saja kita tidak anti asing. Ya kalau untuk tahap pertama pasti kalau mau investasi ya tenaga kerja kita boleh bisa mereka masuk dulu. Terus kemudian kita cangkokkan di situ, dan kemudian ada transfer of knowledge, ada transfer of technology, ya kemudian kita bisa berjalan. Itu contoh. Lalu PR yang masih besar hari ini dipertanyakan masyarakat, yang itu mesti terus nih. Tapi masyarakat kan masih bertanya-tanya, penegakan hukum bagaimana? Nah, ini yang belum tuntas menurut saya, dan masih jadi problem besar. Maka inilah yang mesti dicari satu cara agar kemudian ini jauh lebih baik. Karena penegakan hukum yang baik itu memberikan kepastian kepada seluruh warga negara. Sekaligus di sisi yang lain, ketika investor mau masuk dia pasti, jadi ganti-ganti kan regulasinya gitu coba. Ya berikutnya IKN pasti. Waktu itu kami di awal bertanya pada masyarakat apa problemnya. Politisi kalau nggak jadi suka bohong, maka buatan ngapusi, tidak berbohong. Yang kedua apa problem korupsi Pak? Buat ini pungli, buat itu diperas, investasi disembelih, terjadi kan? Proyek di coupling, maka rakyat tidak suka. Maka buatan korupsi, tidak korupsi. Maka tidak korupsi, tidak berbohong, tidak menipu, buatan korupsi, buatan ngapusi, implementasinya apa? Pernah dengar Ganjar Pranowo kamu di jembatan Timbang? Ada di YouTube dan itu 2014. Ya, saya nangkep orang pungli di Samsat, terus kemudian transparansi penerimaan CPNS, dan dengan segala hormat saya harus memberhentikan 2 kepala dinas. Yang biasanya kepala daerah itu kursinya sama kepala dinas, tapi ini saya coba dua-duanya. Jadi kalau kita bicara implementasi itu, sikap tegas dulu. Tegas itu bukan teriak-teriak. Tegas itu bukan pukul-pukul nampar orang. Tegas itu keputusan. Mungkin dia tegas itu diem aja. Kayak Pak Jokowi itu tegas ya. Diam, tahu-tahu keputusan Freeport diambil. Itu tegas menurut saya. Diam-diam HTI, FPI dibubarin. Ya kan? Diam-diam kemudian Freeport diambil. Itu tegas. Tanpa teriak. Nah sekarang kalau kita bicara implementasi seperti apa, setelah saya ngambil tindakan-tindakan tegas, kemudian yang mesti diselesaikan, pencegahan. Maka ada koordinasi supervisi pencegahan, kami kerjasama dengan KPK. Jawa Tengah Pak ya? Iya, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, dan kami tanda tangan 35 kabupaten kota. Oh itu sudah berjalan Pak ya? Udahlah, ya. Dan dikasih contoh. 1, pemimpin jangan minta setoran. Proyek lepaskan ke publik, atur, awasi, jangan dibagi-bagi. Dan itu mesti ada contoh dari pemimpin. Maka alhamdulillah sampai ini saya nggak pernah nyebut-nyebut. Kalau mau duduk dalam jabatan, ya promosi terbuka, perkenalnya dengan lelang jabatan, bukan faktor kedekatan. Ya kan boleh, tapi proses mesti seleksi dong. Kalau nggak lolos ya maaf. Maka pernah saya tidak meloloskan titipan kawan dan mereka ngamuk setelah nanti. Ini pengalaman kalau kita bicara anti korupsi.
Iya, sebenarnya kalau sebagai eksekutif memang kita punya pengalaman jauh lebih luas dan dari berbagai matras gitu ya, berbagai matras. Maka butuh dua hal, satu inovasi, satu kreativitas. Ya. Maka kalau tadi bicara pengentasan kemiskinan, ya kalau cara mengentaskannya hanya punya anggaran sekian kemudian diberikan, ya berikan aja kepada masyarakat setelah dicatat progresnya segini, ya selesai. Ya kita gerakkan kekuatan yang lain, CSR, filantro, basnas, zakat infak sedekah kita dari pegawai dikumpulin. Nah ini kan dikumpulin hanya 2,5%. Kalau yang Nasrani itu per puluhan ya namanya. Ya. Itu bisa dikumpulkan. Atau dari filantrop atau dari CSR. Nah ini kan dana yang kemudian bisa dikelola untuk membantu mereka ketika anggaran terbatas. Saya ngambil ijazah anak-anak yang ditahan, kita peringatkan sekolahnya. Kalau swasta kan tidak bisa. Terus kemudian orang nggak bisa keluar dari rumah sakit, mereka yang butuh beasiswa. Ketika kemudian belum teranggarkan melalui anggaran APBD, maka kemudian kita bisa selesaikan dengan cara itu. Ini contoh-contoh saja ya. Ya. Termasuk kemudian inovasi umpama tadi, contoh ya penanganan stunting. Kalau stuntingnya dibiarkan gitu aja nggak bisa. Sekarang dikeroyok. Muncul pengalaman dari daerah, dari desa itu, dari kabupaten. Oh, ibu hamil mesti diawasi. Begitu diawasi mesti diperiksa. Maka inovasinya saya sampaikan. Jateng gaya nginceng wong meteng, ngintip orang hamil. Bagaimana ngintipnya? Ibu hamil, perhatian langsung. Ibu ada masalah, maka ibu harus periksa. Ibu harus dipastikan bahwa kandungannya sehat. Maka ini nanti lahirnya sehat. Itu artinya apa? Angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita itu bisa ditekan. Dan kalau ini dicek terus, stuntingnya dicegah dari awal. Bahkan mereka sebelum menikah sekarang program dengan BKKBN itu dicek suaminya, calon suami, calon istri, HB-nya berapa, lingkar lengannya berapa. Itu kita kerjakan inovasi. Bahkan sekarang Bu, kita dari seluruh OPD saya, dari dinas-dinas saya minta setahun minimal ada satu inovasi. Maka kami punya bank inovasi. Ketika kemudian masyarakat kesulitan kredit, kami punya bank Jateng, kita pernah punya suku bunga terendah di Indonesia. Dari bank Jateng sendiri. Ini contoh sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan inovasi-inovasi menyelesaikan persoalan. Tapi data mesti valid loh. Maka program satu data Indonesia yang belum sukses ini pertama yang harus dibenahi. Tapi kan kalau perlu BPS yang membereskan. Kalau perlu. Kami pernah diancam waktu saya jadi gubernur baru oleh DPRD. Kalau nggak mau putusan ini akan saya tolak. Saya punya pengalaman itu. Bagaimana menghadapi seperti itu? Ada pertanyaan berikutnya bagus. Karena tadi pertanyaan Bung ya, saya pernah jadi Pak. Iya. Bagaimana cara menghadapi dengan pengalaman Bapak sebagai seorang parlemen? Iya. Ya. Satu saya lobby dulu. Dan saya ternyata gubernur pertama yang membreak paripurna. Pak Ketua, ini nggak bisa. Kalau Anda putuskan itu saya nggak setuju. Kalau Anda nggak bisa, Anda setuju, nggak bisa. Kalau Anda paksakan ini setuju, nanti di mimbar itu pandangan akhir sebagai gubernur akan saya bacakan, kami tidak setuju perda ini. Apa artinya? Artinya kita tidak akan bisa bersama-sama dan kita akan menggunakan APBD tahun. Apa artinya buat kita berdua? Saya dan Anda tidak gajian selama 6 bulan. Ya, dan saya tidak apa-apa. Tapi seluruh APBD berdasarkan ketentuan menggunakan APBD tahun lalu itu full dalam kendali kami, kan Anda tidak setuju. Anda tahu artinya? Kami akan bicara pada umum apa menjadi persoalan. Di rapatnya itu for the first time. Kalau di DPR itu sudah sering. Itu pengalaman kami. Iya. Lalu saya sampaikan, saya jelek-jelek begini waktu saya di DPR itu ketua pansus loh undang-undang MD3. Lalu saya sampaikan, teman-teman DPR, tapi saya lebih dulu. Saya datang, sowan satu-satu saya sampaikan. Dan memang sulit awalnya. Maka saya sampaikan, pengambilan keputusan eksekutif dengan legislatif itu 50-50. Maka bunyinya diputuskan bersama-sama
di sidang paripurna. Maka syaratnya berapa? 50% eksekutif, 50% legislatif. 50% eksekutif di tangan siapa? Di tangan gubernur. Tapi 50% di legislatif di tangan siapa? Dibagi fraksi, dibagi anggota, maka mereka solid. Kolektif kolegial sebenarnya. Kolektif kolegial, maka solid. Karena solid, maka saya bilang enggak, kalau enggak saya enggak setuju. Maka disitulah terjadi negosiasi. Disitulah kemudian kami melakukan lobby. Disitulah kemudian putusannya baik. Maka saat itu saya sampaikan pada dia. Baik, kalau begitu, terima kasih. Kita shake hand. Next, kalau kita mau membahas APBD, saya buatkan sistem digital. Kami sebut sebagai long list dari aspirasi, daftar panjang aspirasi. Boleh masuk pakai pintu legislatif, boleh masuk pakai pintu eksekutif yang muncul dari rakyat. Boleh diinisiasi oleh anggota DPR, dan kami menginisiasi dari seluruh dinas-dinas kami. Nanti munculnya panjang, Bu. Wah, dari usulan yang panjang inilah nanti dibutuhkan putusan politik. Di mana? Di DPR. Kapan? Membahas dengan Banggar. Kapan? Membahas dengan komisi. Dan pada saat itu saya sampaikan, inilah program RPJMD kami. Inilah yang mesti beres. Waktunya 5 tahun. Dan karena saya kepilih lagi 5 tahun berikutnya. Target angka-angka secara kuantitatif sudah ada. Maka please Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, tolong aspirasi Anda masukkan dalam kolom-kolom ini. Pengurangan kemiskinan, KIPM, gini rasio, macam-macam. Pertumbuhan ekonomi, menangani problem-problem sosial yang ada atau infrastruktur. Dari situlah kemudian diskusinya panjang, dan saya senang karena teman-teman anggota DPRD akhirnya kita terbuka. Dan saya bilang begini, Bu, kan saya pernah di DPR juga, kita pernah sama. Ya enggak, sebenarnya tergantung fungsi dan bagaimana kita ngelit itu. Karena kita butuh a strong leader dan strong leadership untuk bisa memastikan itu terjadi. Ada dua sebenarnya. Siapa yang melakukan pengawasan dan bagaimana think tank. Kalau bahasa barat sebenarnya ada West Wing. Ya, itu pertanyaan kita. Itu West Wing. Maka sebenarnya kalau saya seperti KSP itu mesti jadi West Wing. Tapi presiden memang butuh tim yang bisa memantau semua ini dan langsung pada presiden. Kemudian tim itu diberdayakan. Maka kemudian ketika kita akan membereskan sebuah persoalan dan itu mandat, maka tim ini akan turun. Mungkin itu aja yang kurang. Ibarat orang mandi, pakai gayung, ada siraman dari kepala dulu, karena basah itu akan ke bawah. Jangan ada siram bawah, atasnya masih kering kok. Maka siraman dari bawah, itulah pemimpin. Maka pemimpin memberikan contoh. Ini contoh pengalaman saya. Boleh dong kita share yang nyata. Daripada kita ngomong konsep nggak ada bukti, apa yang mau disampaikan? Siapa yang dapat tradisi, jangan kasih saya sesuatu. Kalau biasa orang terima, gimana nih kok datang ke sini nggak store? Karena saya pernah pengalaman dulu beberapa staff saya waktu saya jadi gubernur awal-awal di story. Orangnya nangis terkencing-kencing duduk di kursi itu. Hanya saya sampaikan, tidak cukup. Saya hanya butuh satu aja. Anda minta maaf sama saya dan satu. Atau setelah ini saya terima, saya serahkan kepada KPK dan besok Anda diperiksa. Nanti sih. Kita segala hormat. Satu jaga ini. Dipindah dulu, kita geser. Nah, itu cara satu. Cara dua, setiap kami kunjungan ke daerah, membawa kepala dinas, yang wajib meraktir harus saya. Pimpinan yang sebenarnya tidak buat Dompet komandan. Iya dong. Iya. Banyak kan. Seringkali kan biasanya bawahan. Si oleh komandan. Dan menolak gratifikasi itu penting. Kalau toh harus menerima, catatkan dan laporkan. Ini tindakan yang kecil, tindakan kecil. Dan butuh kita melakukan itu.
Kalau kita melihat itu sekarang kan kontrol gampang. Ya. Kalau media Anda juga ngangkat cerita itu, medsos Anda ngangkat cerita itu. Terakhir sekarang nge-vlog, halo Pak, ini boros Pak. Gitu. Iya, iya. Sekarang kita tuh di watch. Dan watchdognya banyak, kamera ada di mana-mana dan kamera Anda ini paling sadis ini. Itu bisa ngelihat dari sisi manapun. Kayaknya perlu regulasi ya. Apa perlu regulasi atau apa? Perlu privacy. Emang Bapak kalau saya buntuti mau? Iya. Terus saya viralin tanpa izin. Gitu. Tapi untuk Karena saya pernah punya pengalaman di Belanda, Bu. Saya bawa kamera, jalan, ada apa itu sepeda ini, dan saya potret. Sudah parkir banyak di saya potret. Saya ambil angle-nya bagus. Pas saya cekak gini, di depan itu ada orang yang lewat, anak muda. Panggil saya Menir. Apakah Anda motret saya? Oh tidak. Saya motret sepeda. Apakah saya boleh lihat? Kalau Anda saya laporkan polisi, saya mau dilaporin. Terus kemudian saya tunjukin. Ini ada, nih kan gambarnya nggak ada Anda. Pas saya geser lagi ada gambar dia. Saya minta tolongnya di delete saya tidak. Nyata, itu untuk melindungi privasi. Sekarang tidak pun. terlalu los. Sekarang terbuka dan semua kamera begini dan dia upload suka-suka. Mungkin itu satu sisi. Tapi sisi yang lain dari sisi kebaikan tadi yang mesti dicontohin kalau kita melihat laporan begitu ya ditelepon ditegur. Pak Jokowi pernah negur berkali-kali. Bapak Ibu dari keluarga organisasi ini OP dari kementerian ini tolonglah jangan pamer, jangan flexing, jangan ini, jangan moge, itu kan? Iya. Tapi yang terjadi masih berlanjut kan perilaku-perilaku itu, Pak. Nggak bisa kita ngomong sekali, Bu. Memangnya hari ini saya bicara anti korupsi terus kemudian hari ini tidak ada suap, masih ada. Apa yang mesti dilakukan? Pecah. Harus tegas. Anda cari kepala daerah yang pernah memecat kepala dinasnya. Anda cari. Karena korupsi. Ada nggak? Kalau Anda tidak minta astoran, Anda beres. Saya tidak pernah minta astoran, Anda beres. Inspektorat cek itu perintahnya langsung dari saya. Tidak lewat saya. Langsung. Ketika ada persoalan, maka semua serahkan pada inspektorat. Apa yang harus ikut. Dan ini sekarang kita berjalan. Tapi Bu, nggak bisa. Kita harus menguatkan institusi pemberantasan korupsi di Republik ini. Tanpa itu, mohon saya dan bukan omongan baru. Maaf ya, saya keras betul. Maka inspektorat kemudian bisa kita fungsikan tadi mulai dari dia pencegahan, memperbaiki sistem dan makanya jelalatan. Maka pernah biasanya inspektorat kan, maaf ya, ada beberapa cerita diduga gitu kan. Dia juga pada saat mereka minta juga gitu ya. Jeruk makan jeruk, Pak. Nah itulah. Bahkan laporan dulu sebelum memeriksa. Saya mau periksa nih kan. Nah, iya. Nah kalau seperti itu konteks kami pengalaman di Jawa Tengah, ini nomor telepon saya, ini medsos saya, silakan lapor saya akan saya lindungi. Iya. Maka maaf akhirnya ada teman saya kepala dinas harus seperti itu. Jadi Bapak nanti memperkuat lembaga pemberantasan korupsi penegakan hukum berarti ini. Loh iya, pemberantasan korupsi apa ya? Ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya ada, ya DPK lapor ke DPR dulu. Ya. Ya masyarakat tidak mengetahui apa perlu Ya sebenarnya. masyarakat tidak semua tahu dong, Bung. Tapi Yang kan wartawan ini ya. Yang tahu mungkin kelompok pemerhati, yang tahu LSM. transparansi di situ. Ya. Jadi tidak harus semua, tapi kalau kemudian, memangnya kalau tahu terus kemudian semua harus ya, mana. Akhirnya dicari-cari juga. Sebenarnya dibutuhkan apa ya DPR-nya aja. Ada berapa temuan? Kan temuan itu dari DPR kan ada 60 hari untuk memperbaiki. Iya. Maka kalau 60 hari enggak, maka dibawa KPK. Ya. Nah pada saat itulah kemudian kita memastikan kalau apa-nya di bawah presiden, maka eksekutif mesti memantau. Ada berapa laporan? Jaksa berapa, polisi berapa? Ya presiden lah kemudian melihat. Kalau kemudian terjadi katakan di kementerian kan dia tinggal panggil. Laporan BPK kalian seperti ini. Kalau saya nih ya, di pengalaman saya ini sebenarnya. Begitu dinas-dinas ini diperiksa BPK dan ada hasil temuannya sekian item, saya minta berapa bulan ini? 60 hari Pak, saya minta 1 minggu beres. Kalau kepala dinas bisa beres ini. Kalau kamu mundur ya.
Ya seminggu. Nah, sekarang kalau Bapak jadi presiden ini, bagaimana melakukan itu? Tidak usah saya jadi presiden, saya kasih cerita ini biar Bapak tahu. Iya, iya, iya. Saya tidak perlu bertanya ulang. Nah, Kalau Anda punya bukti, kecuali Anda hanya ngomong. Sebenarnya dua saja. Kamu transparan dan gampang, ya. dan kemudian tidak ada pungli. Sesederhana itu aja. Kalau kamu kasih gampang, transparan, tidak ada pungli, mereka akan berdatangan. Tapi saya komunikasi dengan kawan-kawan dulu. Kami komunikasi dengan kawan-kawan pengusaha. Maka semua yang mau investasi ke sini saya kawal. Pernah investor asing menyampaikan kepada saya, dia diperas oleh salah satu institusi. Saya telepon. Padahal tidak dalam kewenangan saya. Anda balikin atau Anda berlawan dengan saya. Kemarin datang lagi dari Thailand, duta besarnya ke sini, dan dia menyampaikan, Pak, kami punya perusahaan di Jawa Tengah dan diperas oleh ormas ini. Saya bilang, telepon sana kamu urus besok. Kalau enggak, bawa polisi ke sana. Kan kami yang akan garansi mereka. Jadi melawan dari investasi penting betul. Tidak hanya investasi, semua dalam pemerintah mesti kita kawal. Karena ada apa? Terjadi distorsi. Apalagi investasi. Kita kan butuh kan. Tidak hanya dari APBN kan, tidak hanya dari investasi dalam negeri, luar negeri kan juga penting. Dan soal kredibilitas. Dan kalau di luar negeri ya, insentifnya apa? Ini umpama saya mau dapat ya investasi banyak. Pemerintah pusat belum komitmen. Umpama suplai gas. Maka dibuatlah CISEM. Cirebon, Semarang, piping gas. Lalu tiba-tiba dari Korea datang kepada saya menanyakan, oke, pabrik saya sudah mau saya buat, tapi saya butuh gasnya. Kapan gasnya datang? Janjinya pemerintah dulu gasnya dengan harga $16. Saya telepon menterinya. Ini gimana komitmennya? Kalau enggak, kita nggak dipercaya sama investor asing. Itu tugas saya. Tidak kemenangan saya, tapi tugas saya untuk melanjutkan, untuk membicarakan. Sehingga ada kepastian. Hanya satu kata, komunikasi. Sudah ada regulasi, berikutnya komunikasi. Saya belum pernah mendapatkan bahwa di partai lain tidak. Terus kemudian dia bilang, saya nggak mau, saya nggak. Kita nanti kenapa Pak Bupati data. Ini kan targetnya seperti ini. Kalau kita tidak mau, nggak bisa. Anda ada persoalan apa? Komunikasi dan lobby sebenarnya. Ya, sebenarnya. Kalau kita bayar hubungannya di BXBI, nggak enak. Mereka rasanya nggak enak. Sama kalau kami ditegur presiden, nggak enak. Kamu ditegur menteri, nggak enak. Betul nggak berkacau kan? Jadi sebenarnya itu sudah sulit. Maka alhamdulillah beberapa bupati, gubernur, wali kota yang berbeda partai itu bisa. Ada lagi? Satu, modernisasi. Gunakan yang canggih. Jangan nyangkul. Cultivator, terus kemudian traktor, mungkin transplanter, ada harvester, semuanya mesin. Bahkan kemudian kendali dengan IT. Saya nemu anak muda, saya jadikan contoh, dia investasi untuk ke buah melon itu kurang 10 miliar. Supaya greenhouse, nggak ada orang di situ. Dia hanya butuh kira-kira 3 ahli pertanian yang melakukan kontrol. Dan dikontrolnya pakai handphone. Tahu ya? Tanaman melonnya itu di bawahnya ada pipa kecil-kecil, pipa kapiler. Itu untuk irigasi, itu untuk obat, ya. Terus kemudian di sananya itu ada tangki-tangki gede, tangki obat, tangki air, tangki dan semua dikontrol dengan itu di Jawa Tengah sini. di Jawa. Di mana tuh? Ada di Kudus. Kalau mau lihat di sini juga ada di Semarang. Karena kemarin malam anaknya ke sini. Pak, saya punya satu lagi, Pak. Anak muda usianya baru 30. Maksud saya, teknologi ini mesti diberikan kepada mereka. Dan kita mesti naik kelas. Satu, ya seatnya mesti bagus, benihnya. Ya, saya kira kita punya BRIN, punya perguruan tinggi, punya kementerian. Paksa mereka. Ya bawang putih lah. Masa bawang putih impor terus.
Berasnya lah masa kembali 5,9 ton per hektar, 7 ton lah. Ada IPB, ada UGM, suruh dan kasih tugas, ada BRIN, ya kan? Jadi ada perusahaan. Terus kemudian apa? Anak-anak itu sudah bekerja di situ, by research. Dan kemudian apa? Perlu ada off taker. Siapa Bulog? Kembalikan Bulog pada fungsi awal untuk dia bisa menjaga 9 kebutuhan pokok. Nah, dulu kan misalkan desu ICCR, maka kita kemudian menjadi sangat liberal soal pangan. Nggak boleh pangan kok diliberalkan. Nah itu anak muda mesti kita ajak. Nah, berkurangnya tenaga kerja yang terserap itu akan memunculkan tenaga kerja baru. Jangan lupa, situasinya tidak sekaligus. Hilang sekian pekerjaan, muncul sekian pekerjaan. Hilanglah orang mencangkul karena ada traktor. Tapi hari ini bagaimana orang pada supply chain berikutnya, dia menjual, dia berdagang, dia menjual aplikasi. Itu anak kerja baru. Kita YouTuber. Kemudian dia trader, dia reseller. Ya, jangan salah. Atau barangkali dia packaging. Jadi dia langsung masuk pada supply chain. Jangan salah. Tadi saya ketemu dengan petani tembakau. Pak Ganjar tidak ada anak muda tertarik pada dunia pertanian. Dan kami sulit mencari guru. Sulit sekarang. Saya bilang, ya sudah kamu ganti alat mekanisasi. Modernisasi. Yang lain apa? Kerja di pabrik. Jadi orangnya tetap berbeda ke sini. Ya. Jadi agar kemudian dia tidak nganggur, maka sekali ini saya dorong sekolah-sekolah menjadi vokas. Vokasinya diarahkan, maka 2 hari ini saya meresmikan 2 sekolah. Saya baru yang kami buat. Satu agar akses pendidikan yang lebih baik, ya, dan yang kedua ada jurusan baru, energi baru terbarukan. Ini saya siapkan untuk menyambut energi masa depan yang sekarang transformasi sudah dimulai. Gitu. Tapi mendorong kreativitas yang bisa itu. Begitu kita infrastruktur teknologi informasinya bagus, kecepatan internetnya tinggi, ilmu tentang digital itu dimiliki, anak itu berkembang sendiri. ChatGPT, ya, desain, Anda mau ngomong apa? Dia kerja sendiri. Kalau bisa saya pahami bahasa apa ini, rakyat akan bergerak sendiri menjadi celah-celah pendapatan. Karena dia kreatif. Ya. Orang punya internet sekarang, anak-anak mahasiswa sekarang nggak beli buku, dia pakai itu. Ya. Jangan salah, semua pakai elektronik. Dan kemudian dia bahkan dia menambah keterampilan mencari guru sendiri. Dan itu kan tiba-tiba kita kaget. Dan kemudian dia create something. Kita kaget. Kok bisa tuh? Jangan, karena basic ilmu digitalnya dia punya, maka dia kembangkan. Ini suka coding, ini suka artificial intelligence, ini suka blockchain, ini suka ini. Dia kembangkan diri sendiri. Saya suka desain, saya suka chef. Dia cari di situ. Iya, karena kita berpikirnya linear. Kita lupa bahwa di dunia digital seperti itu. Bagaimana Atta Halilintar kemarin ngaku dia hanya lulusan SMP. Dan bagaimana cara dia bekerja awal itu menjadi semacam maklar. Lalu kemudian dia berdagang semuanya, dia masukkan dunia digital. Kemudian ditambah kreativitasnya, endorsement, ada dengan nyanyi, tampilan menari, itu proses kreatif. Dan kemudian orang akan katakan, wow, kamu menarik. Dan tiba-tiba Atta Halilintar menjadi bu. Banyak sekali. Anak-anak sekarang di band-band indie, dia menciptakan lagu, kemudian taruh di YouTube atau di Spotify. Dan kemudian boom lagi. Putri Ayan. Cakrakan kemarin juga. Di Amerika Selatan. Terus kemudian kita lihat yang seniman-seniman yang lain, umpama Nicky dan Rich Brian, orang Indonesia yang ada di California. Dia lakukan itu, dia ngerti ilmunya begini, dia belajar, kemudian dia masuk melalui internet dan tiba-tiba viral, followernya banyak, ditonton ratusan juta, bahkan ada yang nonton sampai angka miliar. Maka kemudian dia mendapatkan rekognisi dari seluruh dunia. Ini bagus.
Maka kemudian saya bicara kreatif, maka saya bicara sekolah vokasi, maka kurikulumnya jangan kolot-kolot. Ini yang jangan kolot-kolot gitu kan. Dan kemudian apa? Guru kita arahkan untuk mencari bakat siswa, bukan memaksa. Ya kalau bapak nggak suka matematika, jangan-jangan bapak ini pemain bola. Ya. Kalau bapak nggak suka fisika, jangan-jangan bapak ini penyanyi hebat. Orang Batak, suaranya bagus-bagus. Kenapa tidak jadi penyanyi? Orang Papua, fisiknya hebat. Kenapa tidak menjadi atlet juga? Jadi pasangan pemikir ya. Iya. Tapi yang mikir juga pinter banyak. Prof. Syama Surya yang mencari anak-anak Papua, lomba olimpiade menang juga. Jadi talentnya ketemu. Gosoklah talent itu sampai mengkilat. Jangan paksa semuanya punya ilmu yang sama. Karena anak punya bakat sendiri-sendiri. Itulah nanti akan menjadi kehebatan kita. Para jumlah penduduk kita begitu banyak. Terakhir. Itu kader sebenarnya. Maka sebelum partai yang merasa kader kan ada yang di eksekutif, di legislatif, itu biasa saja. Dan saya 10 tahun jadi eksekutif, 2 periode jadi anggota DPR, saya bela rakyat. Ketika Bung Karno bicara dedication of life, hidupku untuk bangsa dan negara. Maka saya tambahin, hidupku untuk bangsa dan negara tidak saya persembahkan pada satu orang dan golongan. Oh, oke.